Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ebnur Nasution dengan NPM 18140025, mahasiswa PGSD semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang media, di mana media adalah mengarah pada sesuatu yang dapat meneruskan informasi atau pesan dari sumber pesan atau sumber pemberi pesan kepada penerima pesan. Kemudian media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga mendorong proses pembelajaran lebih mudah. Jadi media biasa digunakan untuk media pembelajaran ini biasanya digunakan untuk menghadirkan menghadirkan benda-benda abstrak sehingga dapat terlihat nyata di depan siswa atau peserta didiknya sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. Kemudian media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu media visual, di mana media visual hanya dapat dirasakan oleh indera penglihatan saja, seperti contohnya gambar, kemudian globe atau miniatur lainnya. Kemudian yang kedua adalah media audio, di mana media audio dapat dirasakan oleh alat indera pendengar saja, contohnya radio dan musik. Yang ketiga yaitu media audiovisual, adalah media yang dapat dirasakan oleh indera pendengar dan indera penglihat, misalnya video, kemudian TV, seperti itu. Dan fungsi dari media ini yang pertama yaitu media berfungsi sebagai fungsi psikomotorik, fungsi afektif, fungsi atensi, fungsi kognitif. Dan kemudian manfaat dari media pembelajaran ini yang pertama yaitu dapat memudahkan, dapat membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Yang kedua, motivasi bagi siswa, di mana ketika siswa merasa bosan namun ketika dalam pembelajaran ada medianya, maka dapat membuat siswa lebih senang lagi dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran. Kemudian media dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika mempelajari tentang hal-hal yang tidak mungkin dibawa di dalam suatu pembelajaran, maka guru dapat menghadirkan media yang dapat memberikan contoh kepada siswa sehingga seolah-olah siswa sudah melihat kejadian atau benda tersebut secara langsung, seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yang pertama kita harus mengetahui bagaimana keadaan siswanya. Jadi kita harus tahu keadaan siswa kita itu di kelas seperti apa. Yang kedua, efektivitas dari media tersebut. Yang ketiga, mudah didapatkan oleh pengajar. Dan yang keempat, tidak berbiaya mahal gitu. Jadi bisa dimiliki oleh seorang guru tanpa mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Dan yang keempat yaitu sesuai dengan tujuan dari instruksional pendidikan. Jadi tujuan dari pendidikan itu dapat diambil dari media tersebut. Jadi tidak melenceng dari pembelajaran yang akan disajikan, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.